Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasadi. Di sini saya akan menyampaikan proses troubleshooting dan masalah umum hardware. Langsung saja. Pengenalan troubleshooting. Troubleshooting adalah proses untuk menemukan, mengidentifikasi, dan memperbaiki masalah pada komputer atau komponen lainnya. Proses ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan membutuhkan pendekatan yang terstruktur, logis, dan sistematis. 1. Pendekatan yang terorganisasi dan logis. Troubleshooting harus mengikuti langkah-langkah tertentu. Tidak asal menebak atau mencoba acak dengan urutan yang terstruktur. Teknisi dapat mengurangi potensi kesalahan dan mempercepat proses perbaikan. 2. Membantu menemukan penyebab masalah secara sistematis dengan mengikuti langkah-langkah troubleshooting. Teknisi dapat menguraikan masalah dari yang paling sederhana hingga paling kompleks. Ini membantu mengidentifikasi penyebab utama, root cause, dengan lebih efisien. 3. Mengurangi faktor variabel yang tidak perlu. Teknisi akan menghilangkan komunikasi penyebab satu persatu. Metode ini menghindari tindakan yang tidak relevan atau pembongkaran yang tidak perlu. Contoh, komputer tidak menyala. Sebelum bongkar PSU, cek laptop, kontak, atau kabel. Pengenalan troubleshooting. Pendekatan yang terorganisasi dan logis membantu menemukan penyebab masalah secara sistematis, mengurangi faktor variabel yang tidak perlu, menyelesaikan masalah tanpa merusak data. Pengalaman teknisi meningkatkan efektivitas troubleshooting. Pengenalan troubleshooting. Sebelum melakukan troubleshooting atau perbaikan komputer, hal terpenting yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa data pelanggan aman. Banyak tindakan perbaikan berisiko menghapus atau merusak data, sehingga backup menjadi langkah wajib. Backup, salinan data ke perangkat lain atau cloud. Hal yang harus diverifikasi: tanggal backup terakhir, isi backup, integritas data, ketersediaan media atau restore. Jika tidak ada backup, minta liability release form untuk menghindari tuntutan jika data hilang. Pentingnya data backup. Kesimpulan singkat, pengenalan troubleshooting backup adalah langkah penting dan wajib dilakukan. Sebelum troubleshooting, tanpa backup, risiko kehilangan data tinggi, sehingga teknisi harus berhati-hati dan meminta izin pelanggan sebelum melanjutkan. Langkah-langkah proses troubleshooting. Langkah 1. Identifikasi masalah. 2. Buat teori penyebab. 3. Uji teori. 4. Buat rencana solusi dan implementasi. 5. Verifikasi fungsi sistem dan lakukan pencegahan. 6. Dokumentasi hasil. Proses troubleshooting harus dilakukan secara terstruktur dan berurutan agar teknisi dapat menemukan penyebab masalah dengan cepat dan akurat. Keenam langkah troubleshooting mulai dari mengidentifikasi masalah, membuat teori, menguji teori, memperbaiki, memverifikasi fungsi, hingga mengodokumentasikan hasil merupakan panduan standar yang memastikan perbaikan dilakukan dengan aman, efektif, dan profesional. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, risiko kesalahan dapat diminimalkan, data tetap aman, dan kualitas layanan teknis meningkat. Identifikasi masalah. Langkah pertama dalam troubleshooting adalah mengidentifikasi masalah. Tahap ini sangat penting karena semua langkah berikutnya bergantung pada seberapa akurat teknisi memahami gejala dan kondisi awal perangkat. Identifikasi masalah. Gunakan pertanyaan terbuka untuk info umum. Lanjutkan dengan pertanyaan tertutup untuk memperjelas. Dokumentasikan semua jawaban. Gunakan sumber data teknis, BIP, kodes BIOS, pengaturan BIOS, event viewer, device manager, task manager. Mengidentifikasi masalah adalah fondasi troubleshooting. Dengan mengumpulkan informasi lengkap, menganalisis gejala, mencatat detail, dan menggunakan tools
diagnostik, teknisi dapat memahami akar masalah sebelum masuk ke langkah berikutnya. Lanjut, kesimpulan. Mengidentifikasi masalah adalah fondasi troubleshooting dengan mengumpulkan informasi lengkap, menganalisis gejala, mencatat detail, dan menggunakan tools diagnostik. Teknisi dapat memahami akar masalah sebelum masuk ke langkah berikutnya. Lanjut, mengidentifikasi masalah tahap awal troubleshooting. Mengidentifikasi masalah tahap awal troubleshooting. Bagian check your understanding, identify the problem. Ini adalah latihan penting yang menegaskan bahwa langkah pertama dalam troubleshooting adalah komunikasi yang efektif dengan pengguna pelanggan. Tujuannya adalah mengumpulkan data awal yang akurat dan komprehensif. Penjelasan detail proses identifikasi masalah dibagi berdasarkan jenis pertanyaan yang diajukan oleh teknisi. Pertama, pertanyaan terbuka, open-ended question. Contoh, apa masalah yang Anda alami? Apa yang Anda lakukan saat masalah teridentifikasi? Tujuan, mendorong pelanggan untuk memberikan narasi lengkap dan detail yang mungkin tidak terpikirkan oleh teknisi. Pertanyaan ini bersifat eksploratif dan membantu mengelola konteks masalah, terutama mengenai troubleshooting. Pertanyaan tertutup atau closed-ended question. Contoh, bisakah Anda memproduksi masalahnya? Apakah Anda sudah mengubah password baru-baru ini? Tujuan, untuk memverifikasi fakta spesifik dan mengisolasi variabel. Pertanyaan ini membatasi jawaban hanya pada ya atau tidak, atau jawaban singkat lainnya, membantu teknisi dengan cepat mengkonfirmasi atau menyingkirkan kemungkinan penyebab. Pertanyaan tentang mereproduksi masalah sangat penting. Tahap mengidentifikasi masalah adalah proses dialog dan logis. Dengan menggabungkan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan cerita dan konteks, dan pertanyaan tertutup untuk mengkonfirmasi fakta dan mengeliminasi variabel, seorang teknisi dapat mengumpulkan data yang cukup untuk transisi ke langkah berikutnya, merumuskan hipotesis penyebab masalah. Kunci keberhasilan ada pada fokus untuk mengidentifikasi perubahan terbaru yang terjadi pada sistem. Nah, di sini saya beri contoh open dan ended. Lanjut. Menguji teori untuk menentukan penyebab. Bagian ini menjelaskan bahwa dalam troubleshooting komputer, teori tentang penyebab masalah harus diuji secara sistematis. Anda tidak boleh langsung menebak atau mengganti komponen secara acak. Uji teori satu persatu. Contoh, pengecekan dasar, cek kabel dan daya, cek kondisi PSU, cek boot order di BIOS, jalankan diagnosis hardware. Jika teori tidak terbukti, buat teori baru. Jika tetap gagal, eskalasi ke teknisi senior. Proses tes the teori, determine the cause adalah langkah penting dalam troubleshooting. Untuk menemukan penyebab masalah secara tepat, caranya adalah dengan menguji setiap teori secara berurutan, dimulai dari yang paling sederhana. Jika satu teori terbukti benar, masalah dapat segera diperbaiki. Jika tidak, buat teori baru dan ulangi prosesnya. Bila semua langkah gagal, dokumentasikan hasilnya dan eskalasi kepada teknisi yang lebih ahli. Masalah umum PC dan solusinya. Masalah umum PC dan solusinya, masalah komputer dapat dikaitkan dengan perangkat keras hardware, perangkat lunak software, jaringan network, atau kombinasi dari ketiganya. Anda dapat menyelesaikan beberapa jenis masalah lebih sering daripada yang lain. Berikut adalah beberapa masalah umum pada perangkat keras hardware. Perangkat penyimpanan, storage device. Masalah perangkat penyimpanan seringkali berkaitan dengan koneksi kabel yang longgar atau salah, format drive dan media yang salah, serta pengaturan jumper dan BIOS yang tidak tepat. Papan utama, motherboard, dan komponen internal. Masalah-masalah ini sering disebabkan oleh kabel yang salah atau longgar, komponen yang gagal atau rusak, driver yang salah, dan pembaruan updates yang rusak. Unit satu daya, power supply.
Masalah daya sering disebabkan oleh unit satu daya yang rusak, koneksi yang longgar, dan voltase yang tidak memadai. CPU dan memori. Masalah prosesor CPU dan memori yang sering disebabkan oleh instalasi yang salah, pengaturan BIOS yang tidak tepat, pendingin dan ventilasi yang tidak memadai, dan masalah kompatibilitas. Layar display. Masalah layar sering disebabkan oleh pengaturan yang salah, koneksi yang longgar, dan driver yang salah atau rusak. Masalah pada komputer hampir selalu berakar pada perangkat keras hardware, perangkat lunak software, jaringan, atau kombinasi ketiganya. Namun, banyak masalah umum pada hardware dapat ditelusuri kembali ke penyebab dasar yang sederhana, koneksi yang longgar atau salah, pengatur yang tidak tepat, BIOS atau jumper, dan komponen driver yang rusak atau usang. Lanjut. Alat referensi pribadi. Layanan pelanggan yang baik mencakup penyediaan deskripsi rinci tentang masalah dan solusinya kepada pelanggan. Penting bagi seseorang teknisi untuk mendokumentasikan semua layanan dan perbaikan. Bawah, dokumentasi ini tersedia untuk semua teknisi lainnya. Dokumentasi tersebut kemudian dapat digunakan sebagai materi referensi untuk masalah serupa. Alat referensi pribadi. Alat referensi pribadi mencakup panduan pemecahan masalah, troubleshooting guides, manual pabrikan, panduan referensi cepat, quick reference guides, dan jurnal perbaikan. Selain faktor, seorang teknisi menyimpan jurnal peningkatan, upgrade, dan perbaikan. Catatan. Buat catatan saat Anda melalui proses pemecahan masalah dan perbaikan. Rujuk catatan ini untuk menghindari pengulangan langkah-langkah dan untuk menentukan apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Jurnal. Sertakan deskripsi masalah, komunikasi, solusi yang telah dicoba untuk memperbaiki masalah, dan langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki masalah. Catat setiap perubahan konfigurasi yang dilakukan pada peralatan dan suku cadang pengganti apapun yang dilakukan dalam perbaikan. Jurnal Anda bersama dengan catatan Anda dapat menjadi sangat berharga ketika Anda menghadapi situasi serupa di masa mendatang. Riwayat perbaikan, history of repairs. Buat daftar rinci masalah dan perbaikan termasuk tanggal, suku cadang pengganti, dan informasi pelanggan. Riwayat ini memungkinkan teknisi untuk menentukan pekerjaan apa yang telah dilakukan pada komputer tertentu di masa lalu. Alat referensi Internet Reference Tool. Internet adalah sumber informasi yang sangat baik tentang masalah perangkat keras hardware tertentu dan kemungkinan solusinya. Mesin pencari Internet Search Engines, grup berita, news group, pabrikan, manufaktur, FAQs, manual komputer daring, online komputer manuals, forum dan obrol daring, situs web teknis. Masalah dan solusi lanjutan. Untuk daftar masalah ini mewakili tentang hardware yang lebih kompleks daripada sekedar kabel longgar atau pengaturan BIOS yang sederhana. Masalah ini sering melibatkan kegagalan sistem penyimpanan yang kompleks seperti RAID. Masalah firmware mendasar atau konflik driver yang parah mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. 1. Masalah stabilitas dan kinerja sistem kinerja komputer terlambat. Ini menunjukkan masalah bottleneck, biasanya terkait storage, disk terlalu penuh, fragmentasi atau drive yang buruk, bukan kegagalan total. Masalah penyimpanan tingkat lanjut, RAID tidak dapat ditemukan atau RAID berhenti bekerja. Pesan kesalahan RAID tidak ditemukan. Masalah ini mengacu pada kegagalan konfigurasi disk array yang kompleks. Penyebabnya bisa dari kegagalan satu atau lebih drive di array, konfigurasi kontrol RAID di BIOS, atau UAI yang terhapus, atau kegagalan kontrol RAID itu sendiri. Masalah upgrade firmware setelah memperbarui firmware BIOS komputer tidak mau menyala. Ini adalah kegagalan kritis yang disebut breaking. Ini terjadi jika proses pembaruan firmware gagal, file yang digunakan salah, atau firmware yang diinstal tidak kompatibel dengan hardware. Setelah upgrade CPU. Terima kasih, semoga bisa membantu.